Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tabel kematian dan mobilitas penduduk. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dani Febriana Taswanda dengan NIM 19075111139, absen 21. Nama saya Grace Natalia Irwanto dengan NIM 19075111148, absen 22. Perkenalkan, nama saya Ridwan Agustesia. Saya akan membahas tentang perhitungan dan interpretasi pada kolom-kolom tabel kematian. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sagung Diasi Tenarawinda, NIM 19075111159, absen 24. Di sini nanti saya akan membahas mengenai mobilitas penduduk serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Perkenalkan, nama saya Robert Giovanno Rangga Putra, NIM akhir 167, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan asumsi-asumsi dalam tabel kematian. Berikut adalah bahan kajian yang akan kami bahas. Baik, perkenalkan nama saya Dani Febrian dengan absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tabel kematian. Menurut BPS, life table adalah suatu tabel yang memuat tentang data kematian menurut umur yang berguna untuk menghitung berbagai parameter demografi, seperti umur harapan hidup, angka kematian kasar, angka kelahiran kasar, dan probabilitas mencapai usia 40 tahun. Keterangan yang dapat diperoleh dari tabel kematian adalah mengenai harapan hidup waktu lahir untuk setiap kelompok umur, proporsi hidup untuk setiap kelompok umur, dan angka mortalitas. Oleh karena itu, cukup banyak manfaat yang dapat diperoleh dari tabel kematian. Ada dua alasan mengapa dibangunnya life table, yaitu yang pertama untuk memenuhi saran dari PBB, dan yang kedua, life table merupakan salah satu output dari sensus penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis tabel kematian. Ada dua bentuk life table, yaitu tabel kematian lengkap yang berarti dibuat lengkap terperinci menurut umur 1 tahunan, dan yang kedua ada tabel kematian singkat, yaitu tabel kematian yang meliputi seluruh umur tetapi tidak terperinci tahunan, tapi menurut kelas interval 5 tahunan atau 10 tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kolom-kolom dari complete life table. Yang kolom pertama ada umur tepat X. Ini berarti anggota kohor yang dimaksud telah menjalani hidup selama tepat X tahun. Di kolom kedua ada MX. Ini menyatakan jumlah kematian per kelompok umur per 1000 penduduk atau SDR. Kolom ketiga ada QX. Ini menyatakan kemungkinan seseorang untuk mati antara umur tepat X dan umur tepat X plus 1. Kemudian ada kolom PX, ini menyatakan kemungkinan seseorang untuk tetap hidup dari umur tepat X hingga umur tepat X plus 1. Kemudian ada kolom DX, ini menyatakan tentang jumlah kematian antara umur tepat X dan X plus 1. Selanjutnya ada kolom IX, ini menyatakan tentang jumlah orang yang masih hidup hingga umur tepat X. Selanjutnya ada kolom LX, ini menyatakan tahun hidup orang yang dijalani antara umur tepat X dan X plus 1. Kolom selanjutnya ada kolom TX, ini menyatakan total tahun hidup orang setelah umur tepat X tahun sampai semua anggota kohor meninggal. Kolom berikutnya kolom EX, ini menyatakan angka harapan hidup pada saat umur tepat X. Kolom terakhir adalah EX plus X, ini menyatakan angka harapan hidup mereka yang berumur tepat X pada saat lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel kematian singkat. Di kolom pertama ada N atau interval umur, ini menyatakan umur populasi yang dikelompokkan, bisa 5 tahunan, 10 tahunan, atau sebagainya. Yang kedua ada kolom NMX, ini menyatakan ASDR antara umur X dan X plus N. Selanjutnya ada kolom NQX, ini menyatakan probabilitas kematian antara umur tepat X dan X plus N. Yang selanjutnya ada kolom PX, ini menyatakan kemungkinan seseorang untuk tetap hidup antara umur X dan X plus N. Dan selanjutnya ada kolom DX, ini menyatakan tentang jumlah kematian antara umur X dan X plus N. Selanjutnya ada kolom LIX, ini menyatakan jumlah orang yang masih hidup pada umur tepat X. Selanjutnya ada kolom NLX, ini menyatakan tentang tahun hidup orang yang dijalani antara umur X dan X plus N. Selanjutnya kolom TX ini menyatakan total tahun hidup orang pada umur tepat X tahun sampai semua anggota kohor mati. Selanjutnya ada kolom EX ini menyatakan angka harapan hidup pada umur tepat X. Dan yang terakhir ada kolom EX plus X. Ini menyatakan angka harapan hidup mereka yang berumur tepat X pada saat lahir.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Robert Giovanni Rangga Putra, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi life table. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Nah, dalam pembuatan life table, maka diperlukan landasan yang tepat agar dalam pembuatannya tidak terhambat. Nah, pada life table atau tabel kematian ialah model yang menentukan kematian dari orang-orang yang masih bertahan hidup dengan hubungannya kemungkinan bagi individu dan penduduk itu sendiri. Dari tabel kematian dapat diukur keadaan kematian anggota kohort, misalkan jumlah mereka yang masih bertahan hidup pada berbagai tingkat umur, harapan hidup sejak dilahirkan, umur rata-rata yang dapat dicapai dari satu kelompok penduduk tertentu. Dalam pembuatan life table ada 4 asumsi yang dibuat. Yang pertama, migrasi dianggap tidak ada atau close cohort, serta perubahan kohort hanya dipengaruhi oleh kematian pada masing-masing individu dalam kohort. Yang kedua, kematian anggota kohort menurut pola tertentu pada berbagai tingkat umur, sehingga tidak ada perubahan dalam risiko kematian life table-nya murni adalah suatu yang telah ditentukan atau deterministic model. Yang ketiga, besaran kohort merupakan jumlah tetap dari jumlah kelahiran seperti 1000, 10.000 atau 100.000 yang disebut radix. Radix adalah bilangan permulaan perhitungan dalam tabel kematian. Keempat, jumlah kematian selama setahun diasumsikan pada interval umur menyebar secara merata khususnya dalam 1 tahun. Yang pertama adalah tabel kematian lengkap. Kolom 1 adalah umur tepat X, kolom 2 adalah jumlah kematian per kelompok umur per 1000 penduduk sama dengan ASDR, kolom 3 adalah Q-X sama dengan 2 kali MX per 2 tambah MX. Diketahui M1 sama dengan 0,001273, maka Q1 sama dengan 2 kali M1 per 2 tambah M1. Q1 sama dengan 0,00127. Yang pertama adalah tabel kematian lengkap. Kolom 1 adalah umur tepat X, kolom 2 adalah jumlah kematian per kelompok umur per 1000 penduduk sama dengan ASDR, kolom 3 adalah Q-X sama dengan 2 kali MX per 2 tambah MX. Diketahui M1 sama dengan 0,00173, maka Q1 sama dengan 2 kali M1 per 2 tambah M1. Q1 sama dengan 0,00127. Kolom 4 adalah PX sama dengan 1 min QX. Diketahui Q0 sama dengan 0,01502, P0 sama dengan 1 min Q0, P0 sama dengan 0,98498. Kolom 5 ada DX sama dengan QXLX. Diketahui Q0 sama dengan 0,01502, L0 sama dengan 100.000, maka D0 sama dengan 1502. Kolom 6 adalah LX dengan dasar radix 100.000. Kalau LX plus 1 maka sama dengan LX min DX. Diketahui L0 sama dengan 100.000, D0 sama dengan 1502, maka L1 sama dengan 98498. Kolom 7 adalah LX sama dengan setengah LX tambah setengah LX plus 1. Diketahui L2 sama dengan 98373, L3 sama dengan 98293, maka L2 sama dengan setengah L2 tambah setengah L3, L2 sama dengan 98,333. Kolom 8 adalah perhitungan TX dimulai dari baris paling bawah sendiri pada kolom TX. Diketahui T4 sama dengan 7030263, L3 sama dengan 98267, maka T3 sama dengan 7128530. Kolom 9 adalah EX sama dengan TX per LX. Diketahui T0 sama dengan 7423964, L0 sama dengan 100.000, maka E0 sama dengan T0 per L0. Maka E0 sama dengan 74,24. Kolom 10 adalah EX plus X. Contohnya, E0 sama dengan 74,24 tambah 0, E0 sama dengan 74,24. E1 sama dengan 74,36 plus 1, E1 sama dengan 75,36. Yang kedua adalah tabel kematian singkat. Kolom 1 adalah interval umur, kolom 2 adalah intervalnya. Kolom 3 adalah NQX sama dengan N kali 2 kali NMX per 2 tambah NMX. Diketahui 4M1 sama dengan 0,00064, maka 4Q1 nya sama dengan 4 kali 2 kali 4M1 per 2 tambah 4M1, maka 4Q1 sama dengan 0,00256.
Kolom 4 adalah NPX sama dengan 1 min NQX. Diketahui 1 Q0 sama dengan 0,01266, maka 1 P0 sama dengan 0,98734. Kolom 5 adalah NDX sama dengan NQX kali LX. Diketahui 10 Q5 sama dengan 0,00310, L10 sama dengan 98481, maka 10 D5 sama dengan 305. Kolom 6 adalah LXN sama dengan LX min NDX. Diketahui L0 sama dengan 100.000, 1D0 sama dengan 1266, maka L1 sama dengan 98734. Kolom 7 adalah NLX sama dengan setengah N kali LX tambah LX plus N. Diketahui L5 sama dengan 98481, L5 tambah 10 sama dengan 98176, maka 10 L5 sama dengan 983285. Kolom 8 adalah TX sama dengan sigma WX LX. Contohnya 20 T25 sama dengan 20 L25 tambah 20 L45 sampai 20 L85 sama dengan 5010035. Perkenalkan, saya Dia, absen 24 dengan NIM akhir 159. Sini saya akan menjelaskan mengenai mobilitas penduduk dan juga faktor-faktor mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah relokasi manusia dari satu lokasi ke lokasi lain. Perpindahan ini berada dalam wilayah teritorial yang bisa bersifat domestik ataupun internasional. Kemudian jenis-jenis mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas non-permanen dan mobilitas permanen. Di mana mobilitas non-permanen ini adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara atau tidak bertujuan menetap dalam waktu yang lama. Mobilitas non-permanen dibagi lagi menjadi dua, yaitu komutasi dan juga sirkulasi. Komutasi yaitu bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulang-alik atau pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju, atau dengan kata lain waktu yang dibutuhkannya kurang dari 24 jam. Kemudian ada sirkulasi, yaitu jenis mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan atau mobilitas non-permanen musiman. Kemudian mobilitas permanen atau migrasi. Mobilitas permanen adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan juga migrasi internal. Di mana migrasi internasional ini adalah migrasi dari suatu negara ke negara lain. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada imigrasi, emigrasi, dan juga remigrasi. Imigrasi yaitu proses masuknya migran ke negara tujuan. Emigrasi yaitu proses keluarnya migran dari negara asal, dan remigrasi yaitu proses kembalinya migran ke negara asalnya setelah pindah dan menetap di negara tujuan. Di internal yaitu migrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Ada dibagi menjadi tiga, yaitu urbanisasi, ruralisasi, dan juga transmigrasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari kawasan pedesaan ke wilayah perkotaan. Ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa, dan transmigrasi yaitu perpindahan penduduk antar satu pulau ke pulau lain. Kemudian ada faktor mobilitas penduduk yang dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor pendorong atau push factor dan juga faktor penarik atau pull factor. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang timbulnya atau berasal dari daerah asal. Contohnya kurangnya lapangan pekerjaan daerah asal, sumber-sumber alam yang semakin berkurang, alasan pekerjaan atau perkawinan, bencana alam ataupun kasus-kasus lainnya. Kemudian yang kedua ada faktor penarik atau pull factor. Faktor penarik adalah faktor-faktor yang timbulnya atau berasal dari daerah tujuan. Adapun beberapa faktor penarik antara lain kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau tinggi, rasa bangga di tempat baru, pekerjaan yang lebih cocok, maupun terdapat kerabat atau saudara yang ada di tempat tujuan. Selanjutnya, saya Grace dengan NIM belakang 148 akan menjelaskan tentang dampak mobilitas. Dampak mobilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak bagi daerah yang ditinggalkan dan dampak bagi daerah tujuan. Yang pertama adalah dampak bagi daerah yang ditinggalkan. Terdapat dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama, berkurangnya jumlah penduduk. Kedua, berkurangnya jumlah pengangguran. Dan yang ketiga, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga di daerah asal. Lalu dampak negatif juga terdapat tiga, yang bisa saya jelaskan adalah pertama, berkurangnya tenaga kerja muda dan penggerak pembangunan. Lalu yang kedua, stabilitas keamanan yang menurun akibat banyaknya penduduk muda yang melakukan migrasi. Serta wilayah yang ditinggal pada umumnya merupakan wilayah agraris, di mana setiap hari lahan pertaniannya belum tentu digarap. Nah, ketiga dampak negatif ini disebabkan oleh banyaknya usia tenaga kerja ataupun usia muda yang pergi untuk melakukan migrasi.
Lalu selanjutnya adalah dampak bagi daerah tujuan. Terdapat dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif yang pertama adalah jumlah tenaga kerja yang meningkat. Lalu yang kedua, terjadi pencampuran budaya antara penduduk pribumi dan pendatang, yang pada akhirnya dapat membentuk suatu budaya baru. Lalu untuk dampak negatif, diantaranya yaitu terjadi peningkatan kepadatan penduduk, lalu kepadatan lalu lintas yang meningkat, munculnya pemukiman kumuh dan pedagang kaki lima, serta berkurangnya lapangan pekerjaan. Untuk selanjutnya adalah materi ukuran-ukuran mobilitas penduduk. Angka mobilitas adalah banyaknya dari rasio penduduk yang pindah secara lokal dalam suatu jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk. Rumusnya bisa kita lihat pada layar, yaitu di mana M kecil menunjukkan angka mobilitas, M besar menunjukkan jumlah orang yang pindah, P itu adalah penduduk, dan K adalah konstanta yang di sini kita pakai adalah 1000. Selanjutnya angka migrasi masuk. Angka migrasi masuk adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 orang penduduk pertengahan tahun ke daerah tujuan dalam waktu 1 tahun tertentu. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar, di mana MI menunjukkan angka migrasi masuk, I itu adalah jumlah migrasi masuk, P jumlah penduduk tengah tahun daerah tujuan, dan K adalah konstanta. Selanjutnya angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 orang penduduk pertengahan tahun ke daerah asal dalam waktu 1 tahun tertentu. Rumusnya bisa dilihat dari layar, di mana MO menunjukkan angka migrasi keluar, O jumlah migrasi keluar, P jumlah penduduk tengah tahun daerah asal, dan K adalah konstanta. Selanjutnya adalah angka migrasi neto. Angka migrasi neto ini merupakan selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar ke dan dari suatu daerah per 1000 penduduk pertengahan tahun dalam 1 tahun tertentu. Rumusnya sudah ditampilkan di layar, di mana MN adalah angka migrasi neto, lalu I jumlah migrasi masuk, O jumlah migrasi keluar, P adalah jumlah penduduk tengah tahun, dan K adalah konstanta. Lalu yang terakhir adalah angka migrasi bruto, di mana angka migrasi bruto adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan, yaitu jumlah migrasi masuk ditambah jumlah migrasi keluar dibagi jumlah penduduk tengah tahun tempat asal dan jumlah penduduk tengah tahun tempat tujuan dalam 1 tahun tertentu. Rumusnya bisa kita lihat dari layar, di mana MG merupakan angka migrasi bruto, I jumlah migrasi masuk, O jumlah migrasi keluar, PI merupakan jumlah penduduk tengah tahun tempat tujuan, PO jumlah penduduk tengah tahun tempat asal, dan K adalah konstanta. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup. Selamat siang.